Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada sesi bahas soal. Kali ini kita akan bahas soal teori bilangan atau soal-soal mengenai teori bilangan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa soal mengenai persamaan bersama terbesar, kemudian ada soal modulo, kekongruenan, lalu nanti ada linear combination, dan terakhir adalah soal tentang modulo inverse. Nah, soal pertama di sini kita diminta untuk menentukan pembagi bersama terbesar dari negatif 6 dan 88 dengan menggunakan algoritma Euclidean. Nah, penggunaan algoritma Euclidean ini kita sudah belajar di video sebelumnya mengenai algoritma Euclidean itu sendiri gitu ya, cara pemakaiannya. Nah, di sini terlebih dahulu kita harus menentukan siapa M dan siapa N. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa M besar sama dari N. Nah, coba dilihat lagi ya video sebelumnya. Nah, berarti dalam soal kita peroleh M-nya adalah 88 dan N-nya adalah negatif 6. Lalu kita jalankan algoritma step pertamanya sehingga kita peroleh 88 itu akan sama dengan negatif 14 dikali dengan negatif 6. Jadi di sini kita mau mencari berapa hasil bagi dari bukan hasil bagi ya. Kita kali berapa si negatif 6 agar hasilnya itu mendekati 88. Nah, ternyata agar hasil kali si negatif 6 dengan bilangan itu yang mendekati 88 adalah pengalinya adalah negatif 14. Karena hasil kali dua bilangan ini adalah 84. Nah, makanya di sini R-nya adalah 4. Ini R. Nah, ini N ya. Nah, ini M. Nah, kemudian berdasarkan algoritma Euclidean, step selanjutnya N dan R akan menjadi M dan N di langkah selanjutnya. Sehingga di sini negatif 6 jadi M dan 4 jadi N. Nah, di sini kita peroleh negatif 6 itu akan sama dengan negatif 2 dikali dengan 4. Nah, negatif 2 dikali 4 itu adalah negatif 8. Berarti kita plus 2 sehingga hasilnya negatif 6. Itu ya. Nah, lalu apa lagi? Nah, di sini berarti ini R-nya, ini akan jadi N. Kemudian di step selanjutnya N akan jadi M, yaitu 4 sama dengan, nah, R-nya adalah 2. Berarti N-nya adalah 2. 2 dikali 2 ditambah sisanya 0. Kenapa? Karena 2 kali 2 sudah 4 gitu. Nah, dari algoritma ini kita peroleh sisa tidak 0. Yang terakhir kalinya adalah 2. Sehingga berdasarkan algoritma Euclidean, persamaan pembagi bersama terbesarnya adalah 2. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal linear combination. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya PBB atau pembagi bersama terbesar itu bisa kita nyatakan dapat dinyatakan dalam linear combination, atau biasanya ini juga sering disebut dengan kombinasi lanjar yang berbentuk nanti dengan bentuk gitu ya. Nah, jadi si kombinasi lanjar itu bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. PBB
A, B itu sama dengan MA ditambah NB. Nah, dengan M, N itu bilangan bulat. Nah, jadi bentuk ini disebut juga dengan kombinasi lancar atau linear combination. Nah, si pembagi bersama terbesar itu bisa kita nyatakan dalam linear combination, yaitu MA ditambah NB dengan koefisien A, B-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, itu sebenarnya yang linear combination. Nah, nanti si linear combination ini kita salah satunya bisa cek apakah benar si PBB yang kita cari dari algoritma Euclidean itu benar atau tidak. Nah, jadi seperti itulah kira-kira ya. Atau lebih jelasnya kita lihat aja ya contoh. Nah, di sini dia menginstruksikan gunakan linear combination untuk menyatakan pembagi bersama terbesar dari negatif 6 dan 88 sedemikian sehingga PBB negatif 6,8 itu sama dengan M dikali negatif 6 ditambah N dikali 88 dengan M, N-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi sebelumnya kita sudah cari bahwa PBB dari 88 dengan negatif 6 itu adalah 2 melalui algoritma Euclidean. Nah, seperti ini kan, 88 sama dengan negatif 14 dikali negatif 6 tambah 4, kemudian negatif 6 sama dengan negatif 2 dikali 4 ditambah 2, lalu step terakhirnya 4 dikali 2 kali 2. 4 sama dengan 2 dikali 2 tambah 0. Nah, berdasarkan ini, nanti kita bisa memperoleh linear combination dari PBB-nya. Nah, jadi gini. Kita stepnya mulai dari step yang ada PBB-nya, yaitu ini yang merah ini. 2 sama dengan negatif 6 dikurang negatif 2 dikali 4. Nah, ini adalah yang kita tulis pertama kali. Nah, ini yang pertama kali. Nah, kita tulis di sini nih. Ini step pertama. Selanjutnya, kita ganti yang 4 ini dengan yang hijau. Nah, berdasarkan step pertama, 4 sama dengan 88 dikurang negatif 14 dikali negatif 6. Nah, kita pindahkanlah step yang ini ke step 2 di linear combination. Nah, kita peroleh ini step keduanya. Nah, setelah itu kita selesaikan saja. Nah, 2 sama dengan negatif 6. Nah, ini tulis lagi. Nah, ini kan ada tanda negatif nih. Negatif 2 dikali 88 dikali negatif. Jadinya positif 2 dikali 88. Oke, tadi ada sedikit kesalahan. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sampai di negatif 2 dikali 88. Nah, karena ada tanda negatif di depan negatif 2 ini, makanya negatif dikali negatif 2 artinya positif 2. Nah, 88-nya ditulis lagi. Nah, lanjut negatif dikali negatif di sini jadinya positif. Nah, lalu sudah, terus 2 di sini negatif 2 dikali dengan negatif 14 jadinya 28. Nah, baru ditulis negatif 6. Jadi persuku ya. Di sini itu 4 itu diganti jadi 88 dikurang negatif 14 dikurang 16. Nah, makanya negatif 2 itu dikalikan ke kedua-dua suku dari sini. Nah, berarti ini kurungnya ketinggalan lagi 1. Oke, jadi setelah kita peroleh bentuk seperti ini, kita susun menjadi suku yang ada 88-nya dan ada negatif 6-nya. Karena kan linear combination itu tadi menyatakan PBB sama dengan si 88 dikali berapa, terus ditambah dengan negatif 6 dikali berapa, atau kalau kebalik juga boleh.
Nah, makanya 88 dan negatif 6 itu jangan dikaliin. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita punya negatif 6 di depan dan suku negatif 6 juga di belakang. Yang di depan ini artinya kan koefisiennya 1 nih. Berarti 1 ditambah 28 itu adalah 29. Nah, kemudian jadinya kan 29 dikali negatif 6. Nah, baru ditulis 2 dikali 88. Nah, sebenarnya bentuk ini sudah memenuhi bentuk linear combination dari PBB negatif 6 dan 8. Udah selesai nih sampai sini. Nah, namun kita kalau mau masih penasaran nih apakah benar hitungan kita gitu ya. Apakah benar nih si PBB-nya ini 2? Nah, kita bisa cek, kalikan aja ini, terus kalikan yang suku sebelah sini, lalu kita peroleh nih, ternyata suku depan ini negatif 174 dan suku belakang ini 176. Dan setelah kita kurangi, benar, hasilnya adalah 2. Oke, berarti benar PBB-nya 2. Tapi kalau untuk pertanyaan kita tadi, yang ditanyakan adalah gunakan linear combination untuk menyatakan PBB dari negatif 6 dan 88, berarti kita hanya sampai ke step ini saja. Gitu. Demikian ya untuk soal kedua. Lanjutkan soal ketiga. Nah, di sini adalah soal tentang modulo. Tentukan nilai R yang memenuhi yang A 6 mod 9 sama dengan R. Nah, berapa nilai R-nya atau berapa sih sisanya gitu kan. Nah, kembali lagi ke definisi, kalau 6 mod R itu sama aja dengan 6 dibagi 9 itu bersisa berapa? Nah, gitu kan sebenarnya. Nah, namun di sini lihat lagi kalau 6 itu lebih kecil dari 9, ya kan? Nah, kalau kita mau tuliskan ke dalam bentuk garis bilangan, itu kita bisa tulis seperti ini. Misal 0 di sini, 9 di sini, bisa 6 di sini. Nah, kita mau cari 9 kali berapa yang hasilnya mendekati 6, gitu kan? Nah, nggak mungkin kan ada 9 kali 1 aja itu hasilnya tetap di sini 1. 9 kali 2 udah ke belakang nih. Nanti misalnya adalah di sini 18-nya. Malah menjauhi 6 kan? Nah, berarti di sini 9 kali 1 itu tidak memenuhi, 9 kali 2 itu tidak memenuhi. Nah, apalagi 9 kali negatif. 9 kali negatif 1 itu negatif 9, berarti nanti malah ke menjauhi lagi kan, negatif 9, terus ada negatif 18 kalau 9 kali negatif 2, ya kan? Nah, artinya yang mendekati 6 ini siapa? Yaitu 9 dikali 0, yaitu 0 di sini nih. Dia yang paling dekat dengan 6 ternyata. Makanya di sini kita kali dengan 0 si 9-nya. Nah, baru nanti berapa sisanya? Nah, baru kita peroleh 6 sama dengan 0 ditambah R. Kita peroleh sisanya adalah 6. Jadi di sini kita bisa simpulkan kalau ini kan misalnya kita punya A mod R gitu ya. Misal kita punya A mod M sama dengan R. Nah, berarti di sini A sama dengan K dikali M ditambah R. Nah, jika A-nya itu lebih A-nya positif dan kecil dari si M, berarti otomatis K yang kita peroleh itu 0, yang paling dekat gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan soal nomor 2. Kalau nomor 2 ini negatif 8 mod 5 sama dengan R. Nah, kalau kita mau gambarkan lagi ke garis bilangan, ininya 5, terus ada 0 di sini, misal di sini ada negatif 8. Nah, di sini kan kita mau cari 5 ini dikali berapa? Negatif 8 sama dengan K dikali 5 ditambah R. K kali 5, berapa kali 5 yang mendekati negatif 8 gitu kan? Nah, berarti kita kalau mau mengali yang hasilnya negatif 8, kalau kita kali 1, kita kali 2, kita kali bilangan positif, hasilnya bakalan tetap akan lebih jauh kan, dari misalnya akan semakin menjauhi negatif 8 kan. Nah, di sini kita pengen mendekati negatif 8 hasilnya.
Makanya kita kali dengan bilangan negatif. Karena negatif 5 dikali 1 itu sama, negatif 1. Kok negatif 5 ya? Bukan negatif 5, sorry. 5 itu dikali negatif 1 itu hasilnya negatif 5, kemudian 5 itu dikali negatif 2 hasilnya negatif 10, 5 dikali negatif 3 hasilnya negatif 15. Berarti yang paling mendekati siapa dengan yang paling mendekati negatif 8 siapa? Yaitu negatif 10. Kenapa kita pilih yang lebih kecil daripada negatif 8? Nah, coba tes. Kalau misal kita pilih negatif 8 itu sama dengan, misal kita pilih yang ini nih, negatif 5. Negatif 5 tambah berapa supaya hasilnya negatif 8? Berarti ditambah negatif 3 kan? Nah, otomatis apa? R-nya sama dengan negatif 3. Nah, sedangkan R kita itu hanya bilangan bulat positif atau bilangan bulat yang lebih atau sama dengan 0, tapi tidak boleh lebih dari M gitu kan. Nah, makanya tidak boleh, ini tidak kita pilih. Yang kita pilih itu adalah yang negatif 10, yang lebih kecil. Negatif 8 sama dengan negatif 10. Supaya hasilnya negatif 8, makanya kita tambah ini 2. Makanya R-nya positif jadinya. Baru ini memenuhi. Makanya di sini R-nya adalah 2. Nah, jadi kesimpulannya kalau A kita itu negatif dan si modulus kita itu positif, berarti kita harus memilih si K-nya itu negatif dan hasilnya itu lebih kecil daripada si A-nya, gitu ya. Ini sebenarnya by latihan aja sih sebenarnya, sering-sering latihan. Nah, lanjut ke soal yang terakhir untuk soal modulo 79 mod 13 sama dengan R. Nah, di sini kan A-nya lebih besar daripada B-nya atau M-nya gitu ya. Nah, berarti ya sudah. Nah, ini yang normal ini. Misalnya 0 di sini, 13 di sini, misalnya di sini ada 79 maksudnya. Nah, kita mau mendekati 79. Nah, 13 kali berapa yang nanti hasilnya mendekati 79? Nah, kita cek aja, berarti K dikali 13 kan. Nah, ternyata yang paling mendekati itu adalah 6 dikali 13, karena ketika 6 ini ada 6 kali gitu ya, 6 kali dikali 17 hasilnya adalah 78. Berarti paling dekat kan dengan 79. Nanti sisanya berapa? Sisanya 1. Jadi kesimpulan dari penulisan modulo di sini itu adalah bagaimana caranya supaya kita memperoleh R itu positif gitu. Jadi R di sini itu positif dan yang jelas lebih kecil daripada M gitu ya, kecil dari modulus. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada soal tentang kongruen. Tentukan nilai A yang memenuhi A kongruen dengan 11 dalam modulo 19. Nah, A yang akan kita cari itu berada dalam rentang negatif 10 sampai 0. Nah, langkah pertama kita apa? Nah, ingat, kita punya berdasarkan teorema atau definisi, saya lupa. Nah, di sini kan kalau yang namanya A kongruen 11 dalam modulo 19, kita bisa tulis A dikurang 11 itu habis dibagi 9, atau A dikurang 11 itu sama dengan K dikali 9, ya kan? Gitu kan? Kalau dia kongruen. Nah, dengan K itu adalah bilangan bulat, syaratnya nggak boleh pecahan. Nah, di sini kita mau mencari berapa nilai A yang memenuhi ini. Nah, ya sudah, kita cek saja nilai K-nya untuk setiap nilai A. Karena kita punya syarat kalau K-nya ini harus bilangan bulat, ya sudah, kita mulai saja dari 0. Saat K-nya 0, berarti A dikurang 11 itu sama dengan 0, karena 0 kali 9 itu 0, lalu A sama dengan 11. Nah, 11 tidak masuk di dalam area ini, berarti 11 tidak kita ambil. Lalu K sama dengan 1. Nah, A kurang 11 sama dengan 1 kali 9, yaitu 9. Jadi A-nya adalah 9 tambah 11.
yaitu 20. 20 tidak masuk ke dalam area ini. Area negatif 10 kecil dari A kecil dari 10 atau interval ya, saya salah. Nah, maka 20 juga tidak masuk ke dalam A yang kita cari. Kita cek, nah coba lihat, perhatikan polanya. Kalau K-nya makin besar, ini 0 terus 1, nanti makin besar nih si K-nya menjadi bilang positif makin besar. Lihat A-nya juga makin besar, 11, 20, nanti akan lebih besar lagi dari 20. Sedangkan batas A terbesar kita itu hanya 0. Nah, 0, makanya di sini K kita nggak usah lebih besar dari 1, stop aja di 1. Nggak mungkin lagi K-nya itu lebih besar dari 1 gitu. Kita mundur jalannya, kita cek K sama dengan negatif 1. Nah, saat kita cek K sama dengan negatif 1, kita peroleh A sama dengan A kurang 11 sama dengan negatif 9. Sehingga A kita peroleh 2. Ternyata A-nya mengecil, tapi masih belum masuk. Oke, saya salah di sini ya. Masih belum masuk di antara area negatif 10 dan 0. Makanya di sini kita juga nggak masukin. Jadi ini bukan ya. Nah, oke, kita lanjutkan saat K-nya negatif 2. Nah, K-nya negatif 2 berarti A dikurang 11 sama dengan negatif 18. Sehingga A-nya diperoleh negatif 7. Nah, negatif 7 masuk di area negatif 10 sampai 0. Maka negatif 7 itu masuk ke A yang kita cari. Sekarang kita cek apakah masih ada yang lebih kecil dari negatif 7 yang masuk ke interval ini. Nah, kita cek negatif 3 K-nya. Sehingga kita peroleh A kurang 11 sama dengan negatif 27. Berarti A sama dengan negatif 16. Nah, negatif 16 itu sudah tidak di dalam interval ini lagi, sehingga yang masuk ke dalam A yang kita cari hanya negatif 7. Berarti karena saya keliru tadi, ini nggak masuk. Nah, jadi A-nya adalah ini. Nah, gitu ya cara mencarinya. Nah, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Nah, ini adalah soal terakhir. Tentukan 3 buah inverse dari 7 mod 17. Nah, sebelum kita mencari inverse, kita pastikan dulu apakah 7 mod 17 ini punya inverse atau tidak, gitu kan ya di video kita sebelumnya. Nah, bagaimana cara menceknya? Kita cari apakah 7,17 atau 2 buah bilangan ini relatif prima atau tidak, gitu kan. Nah, untuk mencek dia relatif prima atau tidak, kita cek PBB-nya atau pembagi bersama terbesarnya 1 atau tidak. Makanya akan diperiksa PBB 7,17 sama dengan 1. Nah, ternyata dari kerja kita pakai algoritma Euclidean diperoleh bahwa PBB-nya 1. Nah, berarti dia relatif prima. Karena dia relatif prima, maka 7 mod 17 itu punya inverse. Nah, maka langkah selanjutnya kita cari inverse dari si 7 mod 17 dengan menjadikan atau menuliskan PBB 7,17 itu dalam linear combination. Nah, kita sudah belajar ya sebelumnya di soal yang kedua kalau nggak salah, itu menyatakan PBB ke dalam linear combination. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita punya PBB-nya 1, maka 1 itu sama dengan, nah kita ambil dari ini nih, step yang ini, 1 sama dengan 7 dikurang 2 kali 3, udah benar. Kalau kita mau menyatakannya dalam linear combination, berarti kita harus bikinnya seperti ini kan, PBB 7,17 itu sama dengan M dikali 7 ditambah N dikali 17. Dengan syarat M dan N-nya bilangan bulat, gitu kan. Nah, di sini masih belum ada 17-nya. Makanya kita lanjutkan 3 kita ganti dari step yang ini. 3 sama dengan 17 dikurang 2 kali 7. Sehingga kita peroleh ini. Nah, kita kalikan 7 dikurang 2 kali 17 itu tetap ditulis 2 kali 17 karena nanti ujung-ujungnya kita mau mencari suku sebelah sini nih yang ada 17-nya. Nah, kemudian negatif 2 dikali negatif 2 adalah positif 4. Nah, dikali 7. Nah, kemudian kita gabungkan 7 dengan positif 4.
kali 7, yaitu 5 kali 7 gitu. Kemudian dikurang 2 kali 17. Nah, sudah memenuhi bentuk ini kan, linear combination kan, sehingga di sini nih saya juga lupa menambahkan informasi pada video sebelumnya bahwa kalau kita sudah bisa membuatkan PBB dari modulo yang mau kita cari itu dalam linear combination, nah kita sudah bisa nyatakan dalam bentuk seperti ini, maka kita kan mau cari ini nih, soalnya adalah 7 mod 7 dalam mod 17 inverse-nya gitu kan. Nah, syaratnya kita harus bikin dia dalam bentuk 1 sama dengan gitu kan. Nah, berapa pengali 7 ditambah n dikali 17. Nah, ini bentuk linear combination-nya. Sebenarnya kita kan harus menjadikannya ke dalam bentuk seperti ini kan. M dikali 7 kongruen dengan 1 mod dalam mod 17. Nah, ini adalah bentuk yang bisa kita deteksi inverse-nya gitu kan ya sebelumnya. Maka inverse-nya adalah M gitu kan. Nah, namun sebenarnya kita bisa berhenti sampai di sini saja. Nah, bentuk seperti ini itu sudah mengindikasikan bahwa koefisien dari 7 akan menjadi inverse dari 7 mod 17. Nah, makanya di sini kita bisa langsung katakan 5 adalah inverse dari 7 mod 17 gitu. Nah, sebenarnya kalau mau dituliskan bentuk ini jadi seperti ini juga bisa dicari ya, maksudnya juga bisa diubah ke dalam bentuk seperti ini nantinya. Makanya karena bentuk yang ini ekuivalen dengan bentuk yang ini nantinya, kita cukup bisa deteksi si inverse langsung dari bentuk linear combination-nya, yaitu koefisien dari si 7-nya gitu ya. Oke. Nah, ini ada note-nya, koefisien dari 7 pada linear combination adalah inverse dari 7 mod 17. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini kan kita baru dapat 1 buah inverse-nya saja. Dia minta tadi 3 buah kan? Maka kita cari inverse lain dengan cara seperti ini. Nah, akan ditentukan 2 buah inverse lain dari 7 mod 17. Nah, kita ada catatan lagi. Inverse lain dari 7 mod 17 adalah nilai X atau bilangan X di mana X itu kongruen dengan 5 dalam modulo 17. Nah, jadi semua nilai atau semua bilangan bulat yang kongruen dengan 5 dalam modulo 7 adalah inverse dari 7 mod 17 gitu. Nah, kita sini cukup cari 2 aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, bentuk ini berdasarkan definisi kongruen kita bisa tulis X dikurang 5 itu akan habis dibagi 17, ya kan? Makanya X dikurang 5 sama dengan K dikali 17. Nah, lalu dari bentuk ini kita tahu bahwa nilai K-nya itu adalah bilangan bulat. Makanya kita cek lagi, saat K sama dengan 0, maka X kurang 5 sama dengan 0. X sama dengan 5. Ternyata ini adalah inverse yang pertama kita peroleh tadi. Ketika K sama dengan 1, kita peroleh X kurang 5 sama dengan 17. Sehingga X sama dengan 22. Nah, ini adalah X yang kedua. Atau nilai inverse yang kedua. Kemudian coba lihat lagi nih polanya. Saat K kita membesar, kita peroleh bahwa nilai X-nya juga besar. Makanya kita nggak perlu cari K yang lebih besar dari 1. Karena makin besar lagi nanti. Emang sih di sini nggak ada batasannya, tapi makin susah gitu ya ininya, hitungannya bisa jadi gitu. Atau sebenarnya ini pilihan aja sih, terserah mau milih K yang mana gitu. Nah, kalau ada batasannya kayak interval kayak seperti soal sebelumnya, makanya kita perlu lihat nih trennya. Tapi kalau enggak, ya udah boleh suka-suka kita aja milih K-nya.
Asalkan K-nya tetap bilangan bulat ya. Nah, di sini saya ngambil K selanjutnya adalah negatif 1. Nah, saat K sama dengan negatif 1, kita peroleh X dikurang 5 sama dengan negatif 17. Sehingga nilai X-nya sama dengan negatif 12. Maka X yang ketiga ini adalah inverse dari 7 mod 17. Nah, kenapa? Karena 22 kemudian negatif 12 itu kongruen dengan 5 dalam modulo 17 gitu ya. Makanya di sini inverse dari 7 mod 17 itu adalah 5, negatif 22 dan negatif 12. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian dari video pembahasan soal kita hari ini. Sebenarnya ada beberapa tambahan konsep gitu ya, nggak konsep sih, tambahan informasi dari video sebelumnya. Yang pertama itu adalah tentang linear combination, bahwa PBB dari dua buah bilangan bisa kita nyatakan dalam suatu linear combination di mana suatu bilangan dikalikan dengan bilangannya akan, ya kan, ini M dikali si A lalu ditambah dengan N dikali dengan si B. Nah, ini adalah linear combination. Nanti manfaatnya apa? Nah, nanti ada manfaatnya di pas pencarian inverse. Nah, kita bisa cari inverse jika bentuk dari 7 mod sekiannya itu atau A mod sekiannya itu sudah kita nyatakan dalam linear combination. Nanti inverse-nya adalah koefisien dari si A-nya gitu. Misal kita mau cari, atau coba aja ya dituliskan apa sih. Nah, kalau misalnya kita mau cari inverse, inverse dari A mod A dalam modulo M. Nah, step pertama udah pastilah kita cek dulu A, M-nya itu PBB-nya sama dengan 1. Setelah itu baru kita cari linear combination dari si 1 ini. 1 sama dengan berapa kali. Misalnya kita di sini karena udah ada M modulusnya, berarti bisa jadi kita tulis di sini adalah A inverse saja ya. A inverse A bar dikali A ditambah dengan, atau jangan deh. Ini aja. P dikali A ditambah dengan Q dikali M. Nah, jadi step pertama pastikan dulu dia adalah relatif prima. Setelah dia relatif prima, nanti kita cari linear combination dari PBB-nya itu sehingga bentuknya jadi seperti ini. Nanti inverse-nya apa? Inverse-nya adalah, atau A bar-nya itu adalah P atau koefisien dari si A ini. Cukup gampang lah ya nyari inverse. Nah, kemudian kalau kita mau cari inverse lain, kalau mencari inverse lain, kita cukup cari nilai X yang kongruen dengan nilai P kita dalam modulo M. Nah, gitu. Sekian. Ini ya kata-kata kunci yang perlu kita ketahui untuk pembahasan soal kali ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan jika ada yang masih mau ditanyakan, boleh chat di kolom komentar atau tanyakan via grup, boleh juga. Nah, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di bahas soal selanjutnya.